Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memilih di antara makhluk-makhluk tersebut menjadi mulia di antara makhluk-makhluknya yang lain. Di antaranya adalah Allah menciptakan 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan tersebut. Wa rabbukal ladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu lah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Wa yakhtar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang memilih ada di antara makhluk-makhluknya yang memiliki keutamaan di antara makhluk yang lain. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan bulan Ramadan ini mulia disebabkan Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut dan menjadikan mulia di malam diturunkannya Al-Quran tersebut yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Di dalamnya disebutkan di dalam Al-Quran khairum min alfi syahr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nilai ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan dan sepanjang malamnya adalah malam keselamatan. Makanya semua keutamaan-keutamaan ini kita harus yakini, kita harus pahami bahwa ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Yang harus kita betul-betul manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk kita meraih takwaan kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana tujuan dari diadakannya bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, sehingga kalian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu sudah berlalu. Maka semua amalan-amalan yang kita laksanakan akan menjadi saksi di hari kiamat. Begitu pula semua hari-hari yang kita lalui tanpa amalan soleh juga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Maka berbahagialah kepada kita-kita ini yang betul-betul memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengejar keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan ini. Ikhwani fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan besar untuk kita. Kemudian apa yang tersisa dari kita ketika bulan Ramadan itu berlalu? Apakah sisa-sisa dari ibadah kita yang laksanakan di bulan Ramadan ini apakah begitu hilang begitu saja ketika kita keluar nanti di bulan Ramadan? Maka perhatikanlah komentar salah seorang ulama salaf, Al-Imam Al-Bishri bin Harith rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang hanya serius beribadah di bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, haula'i aswa'un nas la ya'lamuna haqqullahi illa fi Ramadan warabbaniyun ya'budunallaha kullasana. Ketika beliau ditanya, wahai imam, apa pendapatmu dengan orang-orang yang sangat serius beribadah di bulan Ramadan saja? Kemudian beliau mengatakan, haula'i aswa'un nas, mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa? Kata beliau, mereka hanya mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Warabbaniyuna ya'budullaha kullasana.
Padahal ya, hamba Allah yang benar, yang Rabbani itu seharusnya dia menghambakan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi setiap tahun. Ya, setiap bulan. Ya, tidak melihat itu bulan Ramadan atau bukan. Ya. Kemudian ya, begitu pula komentar Al-Imam As-Sibli rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya, ayyuhuma afdal, Sya'ban atau Rajab? Ya, kemudian beliau berkata, kun rabbaniyun wala takun sya'baniyun atau rajabin. Ya. Beliau pernah ditanya, wahai Syekh, ya, bulan yang mana yang lebih utama untuk kita beramal di dalamnya? Ya, Sya'ban atau Rajab? Kemudian beliau berkata, jadilah engkau hamba yang Rabbani. Ya. Jadilah engkau hamba yang Rabbani, dan jangan menjadi hamba hanya di bulan Sya'ban atau hanya di bulan Rajab. Ya. Ya, salah seorang ulama juga pernah mengatakan, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Ya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Rabbani. Ya. Dan jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Ya. Maka ini perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Setelah Ramadan berlalu nanti, ya, apakah Ramadan ini akan memberikan efek positif kepada diri kita di luar Ramadan atau tidak? Iya. Mulai dari sekarang, iya, kita koreksi diri kita. Iya. Bagaimana perspektif kita tentang Ramadan? Iya. Apakah Ramadan ini hanya sekedar ibadah rutinitas tahunan yang berlalu begitu saja? Ataukah dia, ya, kita pandang sebagai fasilitas, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai alat atau sarana untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah perspektif para salaf terdahulu. Iya. Mereka menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan mereka. Mereka serius beribadah, mati-matian beribadah di bulan Ramadan karena di dalamnya ada begitu kemudahan, ada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan mereka tetap lebih bersemangat lagi. Iya. Karena iya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Ramadan ini adalah bulan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, agar kita mudah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar ketika Jibril alaihissalam pernah berdoa, ya, man adraka Ramadan, ya, summa lam yughfar lahu, ya, fa'allahu, ya, atau kama qala Allah sabda, berdoa kemudian diaminkan oleh alaihi wasallam. Ya, di dalam riwayat yang lain, ragima anfu rajulin man adraka Ramadan summan salah wala. Ya, sungguh celaka seseorang yang ia menepati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu namun ia belum diampuni dosa-dosanya. Ya. Ya, kenapa Jibril alaihissalam mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendapatkan Ramadan akan tetapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama memberikan penjelasan bahwa karena Ramadan itu Allah mudahkan segala sesuatu kepada kita. Iya. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup. Dan setiap malam dari awal Ramadan hingga akhirnya, iya, Allah memiliki list, iya, nama-nama dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diskan dari neraka. Walillahi rutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya di bulan Ramadan. Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam yang lain, wa yuzayyinullahu jannatahu kulla yaumin. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja itu mengkhususkan untuk menghiasi surganya
hanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ya, hampir-hampir hambaku itu dijauhkan dari segala sesuatu yang menyusahkan dia untuk beribadah, kemudian mereka menuju kepada kamu, yaitu surga. Ya. Belum lagi ya godaan setan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dibelenggunya setan-setan penggoda. Ya, berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Maka wajar kenapa Jibril alaihissalam mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat Ramadan ini, tetapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya Allah mudahkan segala sesuatu. Ya. Sudah Allah mudahkan, ya, godaan sedikit, tetapi ya, belum juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Belum maksimal, ya, menggunakan fasilitas Ramadan dengan berbagai macam ya ibadah-ibadah di dalamnya, keutamaan di dalamnya. Ya. Ini perlu kita introspeksi diri kita, khususnya ya bagi kita yang diberikan umur yang panjang. Ya, ini selalu ya tiap Ramadan kami ini selalu mengulang ini. Ya, introspeksi diri kita. Coba hitung umur kita, kemudian hitunglah sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Seharusnya setiap bulan Ramadan yang kita lewati itu ada paling tidak ya perubahan sedikit dari keimanan dan ketakwaan kita setiap kita melalui satu Ramadan. Ya. Kalau ya Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya tidak memberikan kita manfaat sama sekali, ya tidak memberikan manfaat pada tidak ada peningkatan keimanan dan ketakwaan setelah keluar dari Ramadan, berarti kita ini adalah orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat yaitu nikmat bulan Ramadan. Ya, kita tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, salah satu tanda suksesnya orang beriman di bulan Ramadan adalah ketika ia mendapatkan taufik untuk beramal setelahnya. Ya, salah satu tanda bahwa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ibadahnya. Iya. Maka jika ada orang-orang yang keluar dari Ramadan justru tidak meningkat ketakwaannya, waliya'udzubillah, malah justru menjadi ya semakin ya bermaksiat, semakin tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya orang-orang ini ya bisa ya kita khawatirkan termasuk orang-orang yang celaka sebagaimana yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya di ya hari-hari akhir ini, di penghujung bulan Ramadan ini, ya khususnya ya, kita berada dalam ganjil ini. Mari ya sebentar lagi berakhir. Ya, apalagi ya di 10 hari akhir ini ada keutamaan yang beribadah di dalam Qadar. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka ya mereka itu akan lebih mudah lagi untuk lebih susah lagi untuk mendapatkan kemuliaan di luar bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ibadah di dalamnya ini. Setelah bulan Ramadan ini, nilai-nilai tarbiyah yang di dalamnya kita bawa keluar di bulan Ramadan. Nilai keikhlasan dalam ibadah puasa. Ya, karena puasa ini di dalamnya ada kandungan tarbiyah untuk meningkatkan keikhlasan. Di dalam ibadah puasa ada tarbiyah untuk meningkatkan kesabaran. Di dalam ibadah puasa ini ada tarbiyah untuk meningkatkan rasa muraqabatullah. Maka orang yang sukses di bulan Ramadan adalah ketika ia keluar dari bulan Ramadan, keikhlasannya semakin bertambah. Ya. Rasa sabarnya semakin bertambah dan rasa muraqabatullah juga semakin bertambah, sehingga tujuan dari bulan Ramadan ini tercapai. Ya, la'allakum tattaqun, sehingga kalian semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.